Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di kajian bulanan kita, pengajian bulanan kita yang tidak terasa ya Bu ya, kayaknya baru kemarin, udah akhir bulan lagi. Waktu itu semakin tidak terasa, karena dalam Al-Quran yang menyebutkan hidup dunia itu seperti satu hari saja. Di dunia itu seperti satu hari dalam Al-Quran. Saking singkatnya ya Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena di dunia yang singkat ini sebagai penentu akhir kehidupan kita nanti di akhirat. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat ibu-ibu? Amin. Pakai mic jelas. Pakai mic lebih enak ya? Lebih jelas. Doanya yang kemarin sudah hafal? Insyaallah. Coba kita sama-sama sebelum mulai. Ayo, doanya apa kemarin? Allahumma inni A'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini doa yang wajib kita baca setiap tasyahud terakhir, dan juga kemarin sebagai apa Bu? Sebagai doa bekal kita menghadapi akhir zaman. Ini doa kita Bu yang harus kita baca di setiap tasyahud akhir kita, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Baik ibu-ibu, tema kita kali ini kita bahas mengenai muslimkah saya. Ibu-ibu, pasti ibu-ibu mengaku semuanya sudah muslim. Ya Bu, semua penduduk Indonesia yang 80% lebih itu sudah mengakui bahwa dirinya sebagai seorang muslim, sehingga Indonesia terkenal adalah negara yang mayoritas muslim. Tapi pertanyaannya, sudah benar-benarkah kita ini menjadi seorang muslim? Karena syarat untuk menjadi seorang muslim minimal ya Bu, minimal ada dua. Syarat untuk menjadi seorang muslim minimal ada dua. Yang pertama, menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita menjadi seorang muslim, harus memiliki pribadi yang senantiasa hari demi hari, bulan demi bulan, atau waktu demi waktu itu menjadi semakin baik lagi, menjadi lebih baik lagi, meningkat secara amal soleh. Itu yang disebut dengan muslim. Jadi muslim itu yang pertama, syarat minimalnya yang pertama menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu lebih baik lagi. Ibu ngaji di majelis, dulu suka gibah, sekarang tidak gitu. Dulu masih sering menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat, sekarang tidak gitu ya Bu, menjadi lebih baik. Sholatnya menjadi lebih baik lagi. Dulu tidak pernah qobliyah ba'diyah, semakin usia bertambah, semakin hari semakin baik, ditambah sholatnya yang dulunya wajib saja ditambah dengan qobliyah ba'diyah, sudah terbiasa dengan kebaikan. Sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, terus menerus amalannya menjadi lebih baik. Itu syarat menjadi seorang muslim minimal yang pertama.
Yang kedua, syarat menjadi muslim yang baik itu, syarat yang kedua minimalnya taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai pribadi seorang muslim, syarat minimal yang kedua taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang menjadi perintah Allah, Bu, kepada kita semuanya? Sholat, Puasa, sholat, apalagi zakat, amal baik, ya Bu, berbuat baik, saling menasihati sesama manusia dalam kebaikan dan kesabaran, kemudian bersosial, kemudian membantu sesama, baik terhadap orang tua, kepada tetangga, kepada anak, kepada masyarakat. Nah, banyak perintah Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, Bu? Sebagai syarat muslim itu taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangan Allah apa? Berbuat maksiat, berdusta, ghibah, namimah, fitnah, ujub, ria yang Allah larang kepada kita, ya Bu. Minuman keras, ya Bu, yang dengar-dengar katanya mau dilegalkan, ini benar nih? Minuman keras izinnya mau dibuka, investasinya mau dibuka besar-besaran. Masya Allah, nanti gimana kita nih Bu? Masyarakat nanggung ya, kalau bilang. Muslim yang saat seorang muslim itu minimal ada dua ini, Bu. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak hanya sebagai pribadi ya Bu, tetapi juga membawa kebaikan kepada orang banyak. Itu yang lebih baik, Bu. Sebaik-baik manusia apabila sudah tidak ada di muka bumi, kebaikannya dikenang banyak orang. Tidak hanya dikenang tapi diteruskan oleh orang banyak. Ibu tahu Muhammadiyah berdiri tahun berapa? Kurang lebih 1929 atau 28 gitu ya Bu. Ya, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Sudah wafat Ahmad Dahlannya, tetapi kebaikannya Bu, lihat aset rumah sakit sampai berapa. Sampai kemarin dengar-dengar Muhammadiyah mau rasmani ya. Wah, kebingungan Bu negara. Kalau Muhammadiyah diambil uangnya, aset uangnya di bank, kolaps Bu. Beberapa bank dia tidak nyimpan di bank gitu. Asetnya universitasnya, rumah sakitnya. Nah itulah Bu kriteria menjadi orang yang baik. Baik itu ketika umurnya tidak panjang, tapi kebaikannya dikenang dan diteruskan banyak orang manfaatnya. Kita tidak akan lama Bu. Kita ini pasti sudah menunggu giliran. Karena kematian tidak mengenal abjad. Apa dari A dulu gitu Bu namanya, baru Z, nama nanti saya terakhir aja deh Z. Supaya nanti matinya terakhir. Tidak Bu. Tidak berdasarkan abjad, tidak berdasarkan umur, tidak berdasarkan tua maupun muda umur tuh. Yang namanya mati itu semua tinggal menunggu giliran. Hanya sebagai seorang muslim, sudahkah dua ini yang minimal ada dalam diri kita sudah dilaksanakan atau belum? Pertama apa tadi Bu? Menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua taat perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini minimal ada Bu sebagai pribadi yang lebih baik. Lalu akan muncul pertanyaan, apakah manusia itu sudah lahir sejak Islam? Nah mungkin ibu bertanya, dilahirkan kita semua Islam nggak ya? Gitu ya. Terus ada lagi muncul dalam pikiran kita pertanyaan kedua, apakah seorang itu disebut Muslim kalau orang tuanya Muslim? Nih orang tua kita Muslim, apakah kita juga otomatis Muslim? Ya Bu. Terus muncul lagi pertanyaan yang ketiga, apakah seseorang disebut Muslim karena lahir di tengah-tengah masyarakat Muslim? Nah ini kan bingung pertanyaannya Bu. Apakah kita itu dilahirkan sebagai seorang Muslim? Apakah orang tua kita Muslim, otomatis kita ini Muslim? Apakah kita dilahirkan di lingkungan Muslim ini? Apakah kita sudah menjadi seorang Muslim? Ya, ini anak kita kan dilahirkan dari kita yang Muslim. Apakah dia Muslim atau tidak? Atau kita juga yang dilahirkan dari orang tua Muslim, apakah otomatis kita juga Muslim?
Jawabannya, seseorang disebut muslim jika ia mau menerima ajaran Islam sebagai agamanya. Seseorang disebut muslim apabila ia mau menerima ajaran Islam sebagai agamanya. Jika dia dilahirkan sebagai seorang muslim, terus kemudian mau dididik sebagai seorang muslim, maka dia menjadi seorang muslim. Apabila dia dilahirkan dari seorang muslim tetapi menolak ajaran agama Islam sebagai agamanya, berarti dia tidak menjadi seorang muslim. Karena agama Islam, kita beragama bukan diatur oleh negara, bukan diatur oleh kartu penduduk. Boleh saja agama kita di situ disebutnya apa, Bu? Islam, ya. Sampai katanya 85% penduduk Indonesia itu muslim KTP-nya. Tetapi sesungguhnya Islam tidak diatur oleh negara, tidak diatur oleh kartu penduduk, tapi agama Islam diatur oleh pemilik alam semesta. Agama Islam tidak diwariskan. Contohnya Nabi Nuh, anaknya Islam, mau menerima agama Islam sebagai ajarannya tidak, Bu? Tidak. Padahal bapaknya Islam, Bu. Ayahnya jadi utusan Allah, malah menjadi 5 nabi yang paling berat ujiannya, disebut ulul azmi. 5 nabi termasuk 5 nabi yang paling berat ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama Islam tidak bisa diwariskan. Mungkin anak kita, anak yang terlahir itu kita kasih nama Hasan, nama yang baik ya, Bu, Muhammad, Soleh, katakanlah namanya seperti itu, Fatimah. Tapi dia tidak mau berjilbab, tidak mau menerima ajaran Islam sebagai ajaran agamanya. Dia namanya Hasan tapi tidak mau sholat. Nah ini, Bu. Jadi siapapun dilahirkan sebagai muslim apabila dia mau menerima ajaran Islam sebagai agamanya. Bagaimana yang non muslim? Orang tuanya dilahirkan, dia bukan menjadi sebagai seorang muslim, tapi dia mau menerima ajarannya. Seperti Ibu Erna Handono, ya, Bu. Ada lagi Ustadz Bernard Abdul Jabbar yang hafal 6 juz sebelum menjadi muslim. Bayangkan, Bu, sebagai misionaris 4-6 juz sudah hafal dia untuk menghancurkan agama kita. Alhamdulillah Allah kasih hidayah menjadi seorang muslim akhirnya, gitu. Nah, karena disebut muslim itu begitu, Bu. Barangkali misalnya, ini kenapa ya bapaknya kiai, ibunya tukang ngaji, kok anaknya, nah gitu, Bu, ya. Kok anaknya tidak seperti orang tuanya sih? Malah berbeda, malah menjadi auzubillah lebih jelek dari orang tua yang biasa-biasa saja. Nah itu, Bu, karena agama Islam tidak diwariskan. Harus siap diterima oleh kita sebagai seorang muslim. Mau nggak menerima ajaran itu sebagai seorang muslim? Nah jadi pertanyaannya, muslim itu sudah jelas kita sebagai seorang Islam disebut orang muslim, orang Islam, tetapi tidak hanya sebagai identitas saja. Disebut sebagai seorang Islam itu tidak hanya identitas di KTP Islam, tetapi sudahkah kita menjalankan minimal yang tadi itu, Bu, 2. Dulu kita masih belum pakai kerudung, tapi proses mau menerima ajaran mulai malu kalau terlihat aurat. Kita mencoba datang ke majelis sekali 2 kali, merasakan kenikmatan, terus menjadi senang datang ke majelis. Itu disebut dengan muslim. Dulu tidak hafal doa, susah kayak menghafalkan doa-doa. Ada tambahan lagi, ada upaya kita menghafalkannya. Ingin nanti takut ditanya sama Bu Ratu gitu kalau pengajian misalnya, atau disuruh baca bareng, minimal kita hafal. Ada kemauan untuk merubah diri menjadi lebih baik. Ibu sudah proses menjadi muslim yang baik. Sudah ada proses. Sekarang tadi minimal ada 2, Bu. Ada keinginan lebih baik, ada keinginan menjadi, saya pengen hatam, pengen bisa menerjemahkan Al-Quran,
ingin belajar bahasa, ada keinginan-keinginan kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan muslim. Ingat ya Bu, karena Islam itu tidak diwariskan, tetapi tergantung kita bisa menerima ajaran Islam itu sebagai agama atau tidak. Nah, jadi muslim saja tidak cukup. Kita harus punya target menjadi muslim sejati. Bu ya, Ibu pasti ingin hidup itu yang sungguh-sungguh. Ya Bu, sungguh-sungguh seperti apa? Kalau tadi sebagai muslim adalah tujuan kita, maka kita kalau sudah meraihnya, maka tingkatkan pribadi muslim kita, jangan standar. Ibu kan kalau standar kayaknya biasa-biasa saja ya Bu. Kalau misalnya Ibu itu Bu siapa Bu Eni itu ngaji, itu tuh yang pintar ngaji, oh yang ngaji itu, oh itu mah biasa, gitu Bu. Kalau yang biasa itu kan, biasa, itu mah sama kayak saya, begitu kan? Tetapi kita ingin menjadi lebih, ingin lebih meningkat keislaman kita. Ada upaya untuk meningkatkan diri kita, yaitu menjadi muslim yang sejati. Nah, muslim yang sejati itu seperti apa sih?